3, 4. Kita mau bikin video tentang hutanku dulu, kini, dan yang akan datang. Pengertian hutan. Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon dan vegetasi lainnya yang tumbuh secara alami maupun hasil penanaman manusia. Hutan membentuk ekosistem yang sangat penting karena menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, mulai dari hewan besar hingga mikroorganisme. Hutan juga berperan sebagai penyimbang alam, pengatur iklim, sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, serta pelindung tanah dan erosi. Selain fungsi ekologis, hutan juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar dan negara. Keberadaan hutan yang sehat dan lestari sangat menentukan kualitas hidup manusia dan keberlanjutan bumi. Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan beraneka ragam makhluk hidup saling bergantungan. Bayangkan dedaunan hijau yang rimbun menaungi lantai hutan yang gelap dan lembab. Sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola cahaya yang dramatis. Udara sejuk dan harum tanah basah memenuhi indera penciuman. Hutan menyimpan misteri dan keindahan yang tidak terhingga. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seakan menyentuh langit menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Mereka telah berdiri kokoh selama berabad-abad, menyaksikan perubahan iklim dan pergantian generasi manusia. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan, dari bunga yang berwarna-warni hingga jamur yang unik. Setiap tumbuhan memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Klasifikasi hutan beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, jenis pohon dominan, dan geografi. Beberapa jenis hutan utama meliputi: yang pertama, hutan-hutan tropis. Hutan dengan curah tinggi, keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan kanopi yang lebat. Contohnya adalah hutan hujan Amazon dan Kalimantan. 2. Hutan musim. Hutan yang mengalami musim kemarau dan musim hujan yang jelas, jenis pohonnya beradaptasi dengan perubahan curah hujan. Yang ketiga, hutan gugur. Hutan di daerah keikliman sedang, di mana pepohonan menggugurkan daunnya di musim gugur. Dampak jika hutan gundul. Hutan yang gundul atau rusak akibat penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan akan membawa berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan manusia. Salah satunya dampak paling nyata adalah meningkatnya resiko banjir dan tanah longsor, karena tidak ada lagi akar pohon yang mampu menyerap air dan menahan tanah. Selain itu, hutan gundul juga menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar, sehingga banyak spesies terancam punah. Polusi udara meningkat karena berkurangnya pohon yang menyerap karbon dioksida. Dan ini berdampak pada perubahan iklim global. Tak hanya itu, kekeringan menurun kualitas udara dan air, serta krisis pangan juga bisa terjadi akibat rusaknya hutan secara jangka panjang. Kerusakan hutan akan merusak keseimbangan ekosistem dan memperburuk kondisi kehidupan manusia. Kerusakan hutan disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Berikut beberapa penyebab utama kerusakan hutan. 1. Faktor aktivitas manusia, penebangan liar. Penebangan pohon secara ilegal tanpa izin dan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan merupakan penyebab utama kerusakan hutan di berbagai banyak negara. Ini seringkali dilakukan secara besar-besaran dan merusak ekosistem secara signifikan. Dampak jika hutan tidak gundul. Sebaliknya, jika hutan tetap terjaga dan dilestarikan, maka akan memberikan banyak manfaat positif. Hutan yang sehat
akan menjaga kestabilan iklim dengan menyerap emisi karbon, menyediakan udara bersih, serta membantu mengatur siklus air melalui proses penyerapan dan pelepasan air ke tanah dan atmosfer. Akar-akar pohon mencegah erosi dan longsor, serta menjaga kesuburan tanah. Hutan juga menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang penting bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, hutan menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari seperti kayu, obat-obatan alami, dan hasil hutan bukan kayu. Dampak aspek sosial dan budaya hutan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya pada kelestarian alam. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat menyebabkan kerusakan hutan yang sangat luas dan merugikan. Kebakaran hutan seringkali dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian atau pembuangan puntung rokok. Edukasi dan sosialisasi. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif dari kerusakan hutan. Yang kedua, program pendidikan lingkungan. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, kampanye dan sosialisasi. Melakukan kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hutan untuk masa depan. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Dalam jangka panjang, hutan yang terpelihara akan menjadi benteng pertahanan terhadap dampak perubahan iklim, bencana alam, dan krisis sumber daya alam. Anak cucu kita berhak menikmati lingkungan yang bersih, udara yang segar, serta bumi yang hijau dan sehat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan melestarikan hutan. Penanaman pohon, pengolahan hutan yang berkelanjutan, serta edukasi tentang pentingnya hutan harus terus dilakukan. Hutan bukan hanya warisan, tetapi juga investasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi sumber makanan, obat, dan nilai spiritual. Mereka hidup berdampingan dengan hutan secara lestari. Belajar dari mereka bisa menjadi cara untuk melindungi hutan secara bijak. Fungsi hutan. 1. Fungsi ekologis, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan menjaga siklus air. 2. Fungsi ekonomis, sumber kayu, obat-obatan, dan hasil hutan lainnya. 3. Fungsi sosial dan budaya, tempat kehidupan masyarakat adat, wisata alam, dan penelitian.